Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aritova Rizky Alfiardi, mahasiswa semester 2 dari program studi pendidikan geografi dengan mata kuliah Geografi Tanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dan horizon tanah. Di mana pengertian dari profil tanah sendiri ialah penampang tegak dari tanah yang menunjukkan susunan horizon tanah, atau istilahnya adalah penampang melintang. Dan kemudian untuk horizon tanah sendiri merupakan lapisan-lapisan tanah yang terbentuk karena hasil proses pembentukan tanah. Baik, kemudian kita akan lanjut membahas mengenai pengertian pedon dan juga mengenai pengertian polipedon, di mana pedon sendiri bisa kita artikan sebagai ukuran atau bentuk. Nah, apa itu pedon? Pedon sendiri merupakan volume terkecil yang dapat disebut tanah, di mana pedon mempunyai ukuran 3 dimensi, yaitu dapat dilihat dari berbagai arah. Luasnya yaitu antara 1 hingga 10 meter persegi. Itu pun tergantung dari keragaman horizon tanah tersebut. Kemudian kita lanjut ke pengertian polipedon, di mana polipedon sendiri merupakan kumpulan lebih dari satu pedon yang sama atau hampir sama, yaitu yang semuanya mempunyai sifat yang memenuhi syarat untuk dikelompokkan sebagai suatu seri tanah. Luas minimum polipedon ialah 2 meter persegi, sedangkan luas maksimumnya tidak terbatas atau tidak terhingga. Baik, kita lanjut. Kali ini kita akan membahas tentang lapisan topsoil. Lapisan topsoil merupakan lapisan paling atas yang paling subur dan banyak mengandung bahan organik. Kemudian untuk lapisan subsoil sendiri merupakan lapisan di bawah lapisan organik dan profil tanah di sini masih jelas dan belum berkembang. Kemudian untuk solum tanah merupakan tubuh tanah yang mengalami perkembangan secara genetik. Dan tubuh tanah ini biasanya terdiri dari lapisan organik hingga lapisan C di atasnya, baik itu lapisan O, lapisan A, lapisan E, lapisan B, dan juga lapisan C itu sendiri. Nah, kemudian mengenai horizon organik, di mana horizon organik sendiri merupakan lapisan tanah yang sebagian besar terdiri dari bahan organik, baik masih segar maupun sudah membusuk, terbentuk paling atas di atas lapisan horizon mineral. Kemudian yang kedua ialah lapisan O1, di mana merupakan lapisan tanah yang mayoritas berwarna kehitaman sesuai dengan vegetasi penutup atau pengaruh dari humus. Sering pula dengan bahan asal, misalnya seperti tulang daun, batang, sisa tubuh hewan, dan lapisan ini dinamakan juga sebagai lapisan mulsa. Kemudian ada lapisan O2, di mana lapisan tanah ini merupakan sisa organisme yang terurai melalui pelapukan sehingga tidak seutuhnya menampakkan lagi bahan asalnya. Lapisan ini disebut juga sebagai lapisan humus. Horizon mineral merupakan lapisan tanah yang sebagian besar mengandung mineral, terbentuk pada horizon A dan B dan juga di atas sedikit dari horizon C. Lapisan A1 adalah lapisan tanah yang strukturnya lemah. Warna bagian atas masih tersamar-samar dipengaruhi kandungan lapisan organik dan kandungan mineral masih tercampur dengan bahan organik. Kemudian lapisan A2 merupakan lapisan tanah yang sudah ditemukan mineral silika tanah atau kuarsa SiO2. Kemudian lapisan ini disebut juga sebagai horizon eluviasi. Artinya banyak mengalami pencucian, yaitu pada musim hujan air yang meresap ke dalam tanah melarutkan mineral. Lanjut mengenai lapisan B1, di mana lapisan B1 sendiri merupakan horizon peralihan, di mana mineral-mineral bahan induk masih nampak
dan pecuncian masih kecil. Kemudian lapisan B2 sendiri merupakan horizon yang paling maksimal karena terjadi akumulasi besi, magnesium, dan aluminium. Tekstur halus berat, struktur gumpal paling padat, dan warna coklat kemerahan. Kemudian dilanjut dengan lapisan B3, yaitu adalah horizon peralihan dari B ke C atau juga R. Butir-butir mineral dari batuan induk masih nampak, yaitu percampuran antara B dengan C. Lapisan C merupakan horizon mineral bukan dalam bentuk batuan, tetapi tersusun bahan-bahan tersendiri dan relatif tidak terpengaruh oleh proses perkembangan tanah. Kemudian lapisan R sendiri merupakan lapisan yang belum terurai, masih dalam bentuk batuan induk atau asli, yang disebut juga sebagai parent rock atau bedrock.